Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang di request oleh teman-teman kita. Karena ini perusahaannya bergerak di bidang kertas. Ini adalah sektor yang mungkin cukup stabil permintaan produk mereka, karena memang kebutuhan akan produk mereka itu dibutuhkan oleh orang banyak dan cukup stabil, seperti tisu, kertas, dan box untuk menampung banyak sekali produk. Itu dibutuhkan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Nama perusahaan ini adalah Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode emiten INKP atau kita panggil aja INKP. Bagian daripada Sinarmas-Land, yang Sinarmas-Land ini bergerak di banyak sekali bidang, dari pertambangan, lalu ada juga properti, dan juga di bidang kertas juga ada di sini teman-teman. Bank juga ada. Jadi langsung aja kita bahas yang bergerak di sektor kertas ini, INKP. Dari berita mereka terlebih dahulu, kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung kita lihat tentang sejarah perusahaan yang satu ini. Ya, bergerak di bidang produksi pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu. Ya, untuk sejarah mereka kita bisa lihat di sini. PT IKP didirikan oleh Bapak Sutopo Janarto, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 1 Juni tahun 1944. Lalu pada tahun 75, Pak Sutopo bekerjasama dengan perusahaan dari Taiwan untuk mengembangkan perusahaannya. Telah berhasil berkembang pesat di beberapa daerah ya. Ini belum dibentuk INKP. Pada tanggal 11 September tahun 76, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi pendirian pabrik pulp dan kertas yang berstatus penanaman modal asing. Setelah 12 hari, Menteri Perindustrian menerbitkan izin pendirian pabrik pulp dan kertas pada tanggal 17 Desember. Di hadapan notaris Bapak Ridwan Susilo SH, membuat akte pendirian perusahaan dengan nama PT Indah Kiat Pulp and Paper. Nama Indah Kiat berarti cara jujur. Tips Indah adalah nama yang diambil dari istrinya Indah Berliani Sutopo. Pada tahun 1977 dilakukan studi kelayakan, dilanjutkan dengan pembangunan pabrik kertas budaya tahap 1. Nah, disinilah INKP sudah terbentuk. Kertas cetak dan kertas tulis berbasis kayu dengan memasang 2 mesin kertas dengan kapasitas masing-masing 50 ton per hari. Dan itulah sejarah dari Pak INKP, bagaimana mereka bisa berkembang seperti sekarang. Produk-produk mereka ada apa aja kita bisa lihat di sini. Ada banyak banget ya. Ada untuk packaging sandwich juga ada, makanan, sayur-sayuran juga ada di sini. Roti juga ada, rokok juga ada. Jadi memang produk kertas ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi prospeknya sih cukup standar sih, ya standar lah ya. Jadi dibutuhkan tapi enggak se-urgent itu. Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya setelah kita lihat prospeknya. Porsi masyarakat 46%. Ini aman. Lalu ada Purinusa Eka Persada, dia memegang 53%. Kita akan lihat Purinusa Eka Persada. Kalau kita lihat di sini beritanya sih aman-aman aja. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat bagaimana laporan keuangan dari para INKP ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Oke, kita tunggu dia proses dulu, agak lama ya. Kita coba refresh dulu, lalu kita masuk INKP. Ini dia 2022 kuartal ketiga PDF. Nah, ini beberapa anak perusahaannya. Apakah ada yang sudah IPO? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke mata uang. Pelaporannya dalam bentuk dolar, kurs konversi 15.000, pembulatan ribuan. Jadi kita kalikan 15 juta untuk setiap laporan keuangannya di sini. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 647.000. Itu kalau kita lihat, maka itu net profitnya 9,87 triliun. Untuk PER-nya 3,6 kali, ini cukup murah. Itulah kenapa INKP bisa masuk ke dalam watchlist premium saya. PBV-nya juga masih cukup murah, 0,59 kali. Bagus. Lalu untuk net profit margin-nya 21%. Bagus. Cukup tinggi banget ya. Lalu dengan ROE, return of equity-nya juga tinggi, 16%, karena net profit margin-nya juga cukup tinggi. Ya, debt equity ratio juga aman, 75%. Cuman di sini sayang sekali cash ratio-nya cuma 50%. Ya. Tapi setidaknya quick ratio-nya 215%. Jadi kalau para debitur daripada INKP ini bisa membayar hutangnya, ya, maka
cash daripada INKP ini akan meningkat. Jadi ya semoga itu terjadi. Karena kalau cashnya kurang, maka mereka juga tidak bisa bayar hutang daripada INKP ini. Tapi untuk sementara kue rasionya sih masih cukup bagus. Turnover hariannya 75 miliar rupiah. Ini sih bagus. Sangat liquid sekali. Pergerakan sahamnya juga cukup bagus. Pernah mencapai harga 3.100 rupiah. Tetapi setelah itu terbang hampir 5 kali lipat atau 4 kali lipat ke 14 ribuan, tapi sekarang harganya udah di kisaran 8.800-an. Jadi kalau ditanya INKP ini apakah menarik untuk diinvestasikan, ya boleh sih teman-teman, karena setidaknya salah satu masalahnya udah ditangani oleh quick rasionya ya, karena saya yakin para debitur daripada INKP ini pasti bisa bayar hutang. Jadi ya aman-aman aja. Jadi gitu aja pembahasan daripada INKP, anak perusahaan daripada Sinar Maslan yang bergerak di bidang produksi kertas, tisu, dan packaging. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.